Dari ini Mas apa? Motor vlog ya. Iya, basicnya. Dari motor vlog itu memang suka passionnya di sana atau gimana? Iya, karena emang basicnya hobi saya kan di otomotif. Oh gitu. Tapi Yes. kalau jurusan otomotif juga SMA. Udah, saya dulu periklanan D3. Oh D3-nya malah Advertising. advertising ya. Iya. Advertising kemudian ngevlog motor dan sekarang ke wisata. Iya, betul. Ada tantangan tersendiri nggak sih? Maksudnya mungkin ada wisata dan motor gitu. Kalau sebelumnya kan sebelum masa pandemi ya, saya lebih ke perjalanan antar kota yang saya dokumentasikan. Tapi setiap saya mengunjungi kota, sedikit banyak saya tambahkan konten wisatanya, tapi tidak mendetail seperti sekarang ini. Terus sekarang berhubung masa pandemi, untuk riding antar kotanya sudah saya kurangi, jadi saya mulai fokus untuk ke pariwisata untuk isi konten-kontennya. Dan itu nggak apa maksudnya nggak berseberangan Mas antara subscriber sama subscriber motor sama sekarang wisata gitu. Mungkin dari segi pengikut, pada saat kita merubah konsep konten, pengikut kita bertambah. Jika tadinya pengikut saya hanya sebatas anak-anak motor, sekarang ke lingkungan juga mengikuti. Tapi untuk segi viewers, jumlah penontonnya berkurang karena nggak semua anak-anak motor menyukai konten wisata. Mereka kadang lebih asik dengan video-video perjalanan saya. Oke. Bisa diceritakan nggak Mas? Dari Jakarta ke Banyuwangi, kemudian aktif di salah satu desa yang ada di sini, itu ceritanya bagaimana? Jadi Jangan sedih tapi ya. Ya cukup menarik ya. Maksudnya sebenarnya sih saya ingin rata ya, maksudnya semua wilayah ingin saya buat konten. Tapi pada saat saya mengunjungi desa ini, biasanya kan saya hanya ngonten wisata, mengambil foto pemandangan dan lain-lain. Tapi setelah saya dalami, saya mencoba mendekat kepada warga sekitar, bahkan ke Karang Tarunanya, itu semakin dalam rasa ingin tahu saya untuk mencoba mendalami satu desa, satu titik itu saya coba eksplor semuanya. Ditambah lagi alasan yang paling utama, warga sini luar biasa ramah banget. Di Gunung Kemuk ini, lingkungan Gunung Kemuk. Awalnya saya hanya bertanya, Gua Jepang, saya mau ke sana, parkiran nanti di mana? Ternyata mereka justru mengantarkan saya mengelilingi ini. Oh, malah diantar waktu itu pertama kalinya. Iya, betul. Oke, jadi itu kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ya. Iya. Sempat update di YouTube juga soal mengunjungi salah satu gua yang ada di sini. Iya. Karena memang gua Jepang itu sangat banyak ditemui di sekitar Gunung Rembu ini ya. Iya. Sampai saat ini yang sudah saya telusuri itu ada sekitar 9 gua. 9 gua di sini di lingkungan Gunung Kemuk ini. Jaraknya berapa kilo Mas? Jarak apa itu? Masing-masing dari gua itu. Dekat-dekat Mas. Dekat-dekat. Nggak sampai 1 kilo, nggak sampai setengah kilo. Dan yang paling besar ukuran berapa? Yang paling besar itu sebenarnya ini gua buatan ya, bukan gua alam. Itu seperti ruang yang agak besar, itu ukuran lebar 3-4 meter, untuk kedalamannya ada yang 6 meter. 6 meter kedalaman. Iya. Dan kalau di luas bangunan di dalamnya itu? Iya itu. Jadi pas kita masuk. Ini sekitar 3 meter, ada yang sampai 4 meteran. Nah manjang ke sananya sekitar 6 meteran. Bahkan ada yang tembus. Ada yang tembus dari sisi bukit satu ke bukit yang lainnya?
Iya, jadi dari mulut gua di sananya nggak tertutup, terbuka. Masuk lagi kelihatan alam terbuka, dan di sini ada bekas gua tapi udah runtuh. Oke. Jadi memang pertama kali ke Gunung Remu itu untuk mencari gua. Awalnya Itu apa sih? Konten wisata berarti memperkenalkan wisata yang ada di sekitar, salah Iya. satunya gua. Heeh, Dan ternyata masyarakatnya ramah-ramah, luar biasa. akhirnya di sini dan mengembangkan salah satu wisata yang ada di bawah tadi. Betul. Bisa dibilang itu melanjutkan dari keinginan warga, atau Mas Randy ingin Jujurnya sih kalau untuk planning saya pribadi sekitar tanggal 15-an itu udah akses saya pulang ke Jakarta. Tapi warga nanya ke saya di sini berapa lama lagi, terus mereka request, Mas kira-kira 1 bulan full ke explore gak semua? Kalau untuk diobservasi secara total detail 1 bulan gak bakal cukup. Nah akhirnya mereka meminta saya untuk coba Mas sebulan di sini, jangan fokus ke wisata lain, gitu, fokus explore sini gimana caranya wisata ini bisa dikenal masyarakat luas. Bahkan mereka menyediakan saya tempat istirahat dan lain-lain. Bahkan kalau saya ingin membuat video vlog, diarahkan jalan, dibantu untuk bawa alat-alat segala macam. Makanya luar biasa sekali warga sini. seperti menemukan, saya jadi ikut apa ya istilahnya, ikut merasakan harunya, haru senang, tapi datang jauh-jauh dari Jakarta ke Banyuwangi, mendapatkan salah satu tempat, dan itu satu desa gitu kan, semuanya seperti keluarga, Bukan main. bukan main. Luar biasa banget. Dan kerasan di sini, enjoy nggak? Sangat kerasan, terlebih pada saat saya mencoba membuat video dokumentasi tentang aktivitas warga sini. Saya sempat ikut nyoba kayak ngarit, terus membawa aritan itu. Itu rasa harunya luar biasa banget, dan yang pasti di sini saya belajar banyak hal dan mungkin lebih bersyukur. Karena selama ini saya masih ya seperti pada umumnya manusia. Padahal kita sebenarnya sudah berkecukupan tapi merasa kurang. Nggak apa ya, kalau nuruti nafsu sih memang nggak ada selesainya. Iya kan, kita punya mobil satu, ingin lagi satu. Nggak tahu motornya udah berapa ini. Enggak. Karena konten motor ya. Tapi masih upload soal motor sekarang. Sesekali ya. Sesekali iya gitu ya. Tapi berhubung saya kan juga mengikuti perkembangan ya, karena sekarang yang lagi rame aplikasi A, TikTok. Jadi saya nggak fokus ke video perjalanan jarak jauh, tapi lebih ke video seru-seruan aja. Seru-seruan di tempat dimanapun ya itu ya. Iya, betul. Tapi kalau soal penghasilan nih Mas, nggak ada bedanya? Ada bedanya nggak antara di Jakarta sama sini? Kalau orang kantor mungkin iya gitu ya. Iya. Kalau orang kantor mungkin iya, ada perbedaan lah pastinya gitu kan, standar gaji di sana sama di sini pasti berbeda. Tapi Mas Reddy kan memang konten kreator. Iya. Ada perbedaan? Untuk penghasilan di kota manapun saya berada sama aja. Sama aja. Karena saya jualan online juga, membangun kerjasama juga untuk menjual beberapa produk otomotif sih, kebanyakan produk otomotif. Jadi dimanapun saya berada saya tetap bisa produktif, bisa menghasilkan. Walaupun memang semasa pandemi ini agak berkurang ya. Semua elemen gitu ya. Semua elemen, karena memang pasti masa-masa sulit sekarang. Ya sangat bermanfaat sih untuk warga sekitar juga kalau melihat itu nggak ada perbedaan sama sekali sama penghasilan. Dan Mas Randy nyaman di sini, banyak semut ternyata. Kalau Mas Randy nyaman di sini, mendapatkan satu keluarga yang
secara mungkin keturunan nggak ada gitu ya. Iya. Orang Jawa bukan sih? Bukan ya. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Dan di sini bertemu sama saudara-saudara lain. Notabene di sini banyak orang Madura. Tapi ya no problem lah ya, nggak ada masalah. Entah itu suku apapun, kita memang Bhinneka Tunggal Ika di sini kan. Betul. Agama apapun, suku apapun, intinya kita satu Indonesia. Apalagi kalau sampai ke lintas negara kan, kita semuanya harus saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, bahkan atas dasar kemanusiaan. Dan jauh-jauh dari Jakarta ke sini semuanya pakai bahasa Madura. Ya walaupun sudah banyak yang mengenal bahasa Indonesia gitu kan. Iya. Secara otomatis belajar budaya baru, belajar berkomunikasi dengan orang-orang baru, membentuk satu keluarga baru yang mereka bukan darah kita, tapi saling di sini kayaknya enjoy gitu ya. Sangat ini luar biasa benar-benar. Kebersamaannya itu yang tak ternilai. Kalau ekspektasi nih Mas, berarti ke depan kayak gimana ini? Kalau gambaran saya pribadi mengenai wisata ini, kalau saya melihat dari wisata-wisata lain yang ada di Banyuwangi yang saya kunjungi, ini lumayan berpotensi karena di sini tidak hanya ada satu wisata. Dalam artian lingkungan Gunung Kemuk ini memang agak tertinggal ya, bahkan banyak orang yang nggak tahu. Saya sempat ngundang teman saya ke sini, mereka justru baru tahu tempat ini dari media sosial. Jadi di sini tuh sejarahnya ada, wisata alamnya juga ada. Di satu tempat kita bisa menemukan beberapa wisata, misalnya contoh kita main ke sini. Kalau yang suka camping ada tempatnya. Kalau yang suka sejarah nanti bisa diajak keliling buat melihat gua-guanya. Nah, kalau yang sekedar ingin bersantai bermain ada kolamnya. Itu kan cukup lengkap di sini. Sedangkan di tempat lain bukan maksud saya membandingkan ya. Ada yang ini wisata khusus camping tapi nggak ada yang lainnya gitu. Ada wisata sejarah tapi hanya sejarah. Kalau di sini lengkap. Sangat menarik karena memang di sini kita melihat gunung, melihat perbukitan, melihat gua-gua Jepang, ada sungai dan lain-lain. Mas Randy berkeinginan bahwa tempat ini bisa menjadi sesuatu yang dikenal oleh tidak hanya warga Banyuwangi tapi seluruh Indonesia gitu ya. Dan kalau melihat Jepangnya Mas, saya malah rasanya nggak ada salahnya juga orang Jepang mau ke sini melihat bekas sejarah gunung mereka gitu ya. Iya, sejarah mereka gitu. Karena orang Indonesia itu biasanya memang walaupun mereka dijajah terus tetap open. Ada orang-orang yang sempat menjajah mereka tetap welcome, tetap mencintai gitu. Itulah luar biasa Indonesia. Gak ada dendamnya sama sekali gitu ya. Dan ini menarik memang karena tadi kita akses jalan ke sini menampaki jalan setapak, walaupun nggak setapak sih, karena kan kita ke kanan ke kiri bisa gitu Mas ya, cuma karena memang kan terjal, ada bebatuan mungkin dan mungkin tanahnya juga tidak landai gitu ya. Dan ketika kita ada di sini kita langsung melihat pantai, walaupun ini kita tidak di puncak pertama. Maksudnya belum puncak, ini masih perbukitannya. Masih perbukitannya ya? Iya. Kalau untuk view pantai, puncak yang sana. Puncak yang itu? Iya, untuk view pantai. Okay. Nah, untuk yang belum saya telusuri, puncak yang di belakang kita, itu menurut warga sih yang sudah naik se-Banyuwangi kelihatan. Dari puncak sana yang pernah saya naikin, itu Bukit Sewu Sambang kelihatan. Itu? Iya, itu jauh lebih tinggi dari Sewu Sambang. Oke, berarti apa itu yang di sampingnya Sewu Sambang? Berarti
samping tapi agak jauh. Oh, agak jauh. Itu iya sih, ini banyak sekali bukit dan bukitnya bukit ini ya. Guanya ada di sana nggak sih, Mas? Mana? Kalau gua Jepang itu? Di sini enggak. Gua Jepang yang tadi Mas awal akses masuk gitu, yang udah mulai Oh, ada jadi lebih warga. landai lagi. Iya. Tidak di atas gunung paling atas. Ada di atas. Bahkan ada yang dekat di bawah, nanti saya antar kalau mau lihat salah satu yang masih terjangkau gitu ya, dekat. Berarti aktivitas orang-orang Jepangnya dulu di situ ya. Iya. Nggak sampai ke atas, tapi ini gunung berbatu semua ya, Mas? Iya. Cocok sih. Ini bisa jadi tempat camping ya. Bukan mantap. Tempat camping, sumber air juga dekat. Iya. Terus kalau di sini, di tempat kita ngobrol ini, jaringan 4G ya? 4G. Sinyal 4G. semua provider insya Allah aman sih. Aman di sini. Tapi tadi di bawah itu hilang karena memang berada di antara bukit satu sama bukit lainnya gitu ya. Betul. Jadi barangkali sinyal, kalau frekuensi kan biasanya gini gitu kan. Jadi barangkali kena ini ya, frekuensinya pas ada di sini frekuensi gini, di sini bukit, di sini bukit, Ketahan. ininya nggak dapat gitu ya. Iya. Tapi kalau di sini kita mungkin bisa tetap 4G, dan itu yang penting sih. Kita dimanapun berwisata, dimanapun tempat terpencil apapun, ketika menemukan satu provider itu semuanya terasa nyaman. Orang zaman sekarang soalnya. Iya betul. Itu yang Bisa. sedang diusahakan juga sama warga. Tapi rencana ke depan ini camping, tempat camping. Iya. Ini tempat camping. Ini area camping. Terus di bawah tadi pemandian. Kolam cangkang. Selama ini sudah ada yang datang belum? Sudah Kalau dari warga di luar dari gunung sudah ada. sudah ada ya. Tiap minggu biasanya, tapi masih belum banyak. Sebenarnya yang berminat datang ke sini banyak yang berminat ya, tapi mereka masih menunggu akses jalannya benar. Akses jalan benar. Kebanyakan akses jalan Karena yang jadi tadi hambatan juga mereka. Masih ini ya, masih satu arus, satu motor, dan karena hujan juga jadi mungkin becek dan lain-lain gitu ya. Iya. Rencananya mau dilebarin. Dilebarin untuk akses ke sini itu, Mas tadi waktu awal masuk mulai jalan pinggir kali lurusan sampai sungai ini itu akan diperlebar mungkin 3 sampai 4 meter lebar. 3 sampai 4 meter berarti satu mobil ya. Iya. Sudah mulai diukur kemarin, totalnya itu setengah kilometer lebih. Dari saya parkir tadi. Enggak, dari yang mulai lurusan jalan ini, yang ambil lurusnya. Oh, ambil lurusnya aja. Sebelum nikung gini. 1 masih kilometer. pinggir kali. 550 meter. 550 meter. Hampir setengah kilo lebih. Dan semoga itu jadi istilahnya jawaban juga sih Mas, bahwa setelah ada akses jalan, kemudian melihat potensi yang ada di sini, perjuangan Mas dan teman-temannya juga tidak sia-sia gitu ya. Ini ibadah juga sih. Ibadah karena memang kalau dari warga sekitar sebelumnya mereka hanya mayoritas ya seorang peternak. Itu pun hanya sebagian yang ternaknya ternak sendiri, jadi mereka ngerawat ternak orang. Oke. Jadi istilahnya kayak apa ya, ya menjual jasa mereka untuk merawat ternak orang-orang, dan mereka harus setiap harinya ke sini. Iya, ngaritnya. Kalau landai sih nggak masalah gitu ya. Nah, itu yang membuat saya kadang berada di sini sedih ya melihat kayak gitu. Apalagi dengan orang-orang yang sudah usia atau dengan 60 janda. tahun lah gitu ya.
kebayang janda usia 40-an ke atas harus masih naik turun ngarit gitu. Dengan Seorang akses yang perempuan, semacam. iya. Iya, saya juga tadi umur saya masih 30. Iya, makanya. 30 dengan akses yang semacam itu tadi saya ngos-ngosan, apalagi dengan orang-orang yang mungkin sudah sepuh gitu ya, sudah tua, Iya. harus jalan dengan setapak semacam itu, membawa ini hasil rumput ya sampai ke bawah. Sebagian menggunakan sepeda motor mulai dari Sungai Jangka, tapi sebagian lagi jalan kaki benar-benar. Pemilik lahan yang kita tempati ini ibu-ibu, Pemilik lahannya. iya. Dan setiap hari dia harus ngarit 2 rit kalau bahasa sini, 2 kali ngarit, 2 kali naik turun untuk makan sapi. Itu sendirian? Iya. Usianya Usianya dia 40 lebih 40 lebih ya. Harusnya istirahat sih, harusnya. gitu ya. Cuma karena dia tidak ada anak laki dan suaminya juga sudah tidak ada, jadi dia harus berjuang buat bertahan hidup di sana. Ini sangat dekat dengan pusat kota Banyuwangi dan pusat jalan utama juga dekat. Cuma tidak menutup kemungkinan juga ekonomi warga di sini perlu dikembangkan lagi untuk lebih sejahtera. Iya. Salah satunya ya dari wisata gitu ya. Apalagi Banyuwangi kan tourism, Betul. kota wisata. Harapannya tidak hanya di tempat-tempat lain, tapi di sini turut ambil andil gitu ya, ambil peran memajukan Banyuwangi, salah satunya lewat wisata alam yang ada di Gunung Remu. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman? Ya, apa ya? Pesannya untuk konten kreator dulu deh. Ayo ke desa, kembangkan desanya dimanapun kita berada gitu ya. Untuk semua konten-konten kreator, sesekali coba deh kita jangan hanya mengenal wisatanya, jangan hanya mengenal potensi yang ada di lokasi yang kita jadikan konten, tapi coba merapat ke masyarakatnya, membaur. Itu bakal ada banyak pelajaran yang bisa kalian dapetin di situ. Karena Indonesia itu terkenal dengan masyarakatnya yang ramah. Suku apapun, agama apapun, kita berada di tempat manapun, mengucapkan salam atau menyapa mereka pasti akan mendapatkan respon yang positif. Bahkan di tempat manapun akan mendapatkan satu keluarga gitu Mas ya. Betul. Salah satunya pengalaman Mas Randy ini di sini mendapatkan satu keluarga dari Gunung Remu jauh-jauh Surabaya, Jakarta ya, Jakarta Banyuwangi, 1 hari itu loh. Iya, enggak sih? Naik sepeda motor. Iya. 2 hari 2 malam itu dapat istirahat sekitar 6 jam. Oh, kalau istirahat 6 jam, 2 hari 2 malam. Tuh Mas Randy kesini memang motor waktu itu. Iya, memang selalu sepeda motor. Karena basicnya saya anak touring bukan anak travel. Oh, anak touring. Iya, basicnya. Basicnya itu. Kemudian sekarang ada di sini mengambil peran untuk warga sekitar. Menarik sih. Lanjutkan Mas, kita nanti ini ya. Berbagi pengalaman. Semoga juga ceritanya Mas Randy ini bisa menginspirasi banyak orang, terutama konten-konten kreator. Ayo jangan hanya fokus sama konten, tapi juga bagaimana kita menebar manfaat gitu ya. Betul. Untuk warga sekitar. Itu dulu teman-teman, kita sampai jumpa di lain kesempatan gitu ya. Kita masih mau jalan-jalan lagi. Masih mau keliling-keliling. Yuk. Oke.